Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar dalam perkembangan psikologi peserta didik. Oke, sebelum itu, jadi ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama mencakup tentang macam-macam teori. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga ada indikator teori belajar. Dan yang keempat ada manfaat belajar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meli Salawati. Dan saya Iklima. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Lok Semawi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Unit 4. Tujuan kami membuat video ini merupakan tugas dari dosen pengampu Dr. Maya Sapitri MPD yang bermata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Oke guys, jadi kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, mengenai tentang pengertian teori belajar. Teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran atau bagaimana manusia mempelajari suatu hal hingga didapat pandangan tentang proses evaluasi yang kompleks. Dalam proses evaluasi tersebut memiliki beberapa macam teori. Jadi yang pertama ada teori behavioristik. Itu teori yang fokus pada hasil yang bisa diatur serta dilihat. Contohnya, seorang guru yang menggunakan metode ini hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Selain itu, dikembalikan kepada murid, seperti perbandingan 30% dari guru dan 70% dari siswa. Dan yang kedua ada teori kognitif, yaitu ilmu dan pengetahuan itu akan dibuat dalam diri satu orang lewat proses hubungan yang terkait serta berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Ketiga, ada teori humanistik, yaitu proses dari belajar ialah untuk memanusiakan manusia tersebut. Contohnya, memberi kebebasan kepada siswa terhadap sebuah pelajaran untuk mudah dipahami dan diambil kesimpulan mempraktekkan materi tersebut yang sudah dibahas supaya mudah dipahami peserta didik tersebut. Keempat ada konstruktivistik. Dalam teori ini benar-benar diakui jika siswa dapat cari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatannya berpikir serta rintangan yang ditemui oleh beberapa siswa. Contohnya, seperti seorang guru hanya memberi satu judul saja. Kemudian untuk permasalahannya, pengetahuannya dan kesimpulannya semua diserahkan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil terbaik. Seperti dosen hanya menyerahkan judul dan 30%-nya dari dosen dan 70%-nya dari siswa. Yang terakhir ada teori Gestalt, yaitu proses belajar seorang dimulai dari mendapatkan informasi kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Contohnya, seperti seorang dimulai dari mendapatkan informasi secara menyeluruh. Setelah itu, proses ini dilanjutkan dengan menyusun kembali informasi yang didapatkan dalam struktur ini yang sederhana, sehingga mahasiswa tersebut mampu memenuhi informasi yang akan disampaikan. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu faktor internal. Jadi yang dimaksud dengan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologi. Yang pertama ada faktor fisiologi. Faktor-faktor fisiologi adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani merupakan kondisi jasmani dalam menunjang aktivitas belajar seperti nutrisi yang cukup, ialah 4 sehat 5 sempurna.
Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, apabila kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Kemudian ada psikologi. Faktor psikologi adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Seperti faktor psikologi yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, bakat, dan percaya diri. Jadi, faktor psikologi lebih kepada IQ seseorang, sedangkan dengan faktor fisiologi lebih kepada fisik seseorang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi belajar ialah seperti yang saya katakan tadi, ada faktor eksternal, merupakan faktor yang terdapat di lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Faktor sosial seperti contohnya sifat-sifat orang tua, lingkungan masyarakat, tempat belajar, tempat tinggal seseorang juga dapat mempengaruhi proses belajar tersebut. Kemudian faktor non-sosial ataupun lingkungan non-sosial seperti contohnya pagi, siang, sore, musim hujan, musim dingin, lingkungan sekitar seperti belajar. Semua ini dapat berpengaruh dalam proses belajar seseorang. Kemudian kami akan membahas kembali tentang indikator teori belajar. Ada 5 indikator pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang kedua, ada teori komunikatif. Teori komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat-kalimat yang benar dan untuk mengetahui kapan, di mana, dan kapan siapa kalimat-kalimat itu diajurkan. Yang ketiga ada respon peserta didik, dan yang keempat ada aktivitas belajar, dan yang terakhir adalah hasil belajar. Untuk kelima indikator pembelajaran efektif, saling terkait dan saling mendukung. Dan kami akan membahas tentang manfaat dan tujuan belajar. Jadi manfaat belajar ada beberapa poin. Yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang kedua, siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang ketiga, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang keempat, mengorganisasikan bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang terakhir, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Setelah itu, tujuan belajar yang pertama ialah mendapatkan pengetahuan, kemudian menanamkan konsep dan keterampilan. Setelah itu ada pembentukan sikap. Hanya sampai di sini saja ya video kami pada kali ini dalam menjelaskan tentang teori belajar dalam psikologi perkembangan peserta didik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua calon-calon guru di masa depan. Ada kejanggalan pada video kami kali ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.